Muhammad Rifandi tak tahu apa lagi yang bisa ia lakukan untuk mencari uang demi membiayai keluarga dan pengobatan ibunya yang sedang sakit. Frustrasi dengan keadaan, Rifandi pun menyuarakan aksi protesnya di Jalan Raya Sukabumi Bogor dan menjadi viral di media sosial. Sudah 3 kali pedagang es jeli yang berjualan di dekat rumahnya di Desa Mekarsari Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini diminta menutup usahanya oleh petugas karena dinilai menyalahi aturan PPKM darurat. Ia bahkan diancam dikenai denda. Rifandi kecewa, tak ada sepeser pun kompensasi dari pemerintah, sementara ia harus menghidupi keluarganya. Ibu saya sakit bang, tolonglah kalau pemerintah itu kalau buat peraturan yang adil. Saya cuma pedagang kecil, untung nggak seberapa, cuma 1.000-2.000. Sedangkan ada denda yang harus saya bayar kalau saya melawan peraturan. Uang dari mana pak? Ibu saya aja sakit. Jangankan bayar biaya rumah sakit lah gitu. Untuk susu ibu saya aja, untuk makan aja saya masih bingung kalau dagangan harus ditutup pak. Kalau tidak bisa membantu ya setidaknya tidak usah menyusahkan kami lah sebagai pedagang kecil. Merasa sakit hati dan saya merasa ini tidak adil untuk rakyat kecil. Tak hanya bagi pedagang kecil seperti Rifandi, kebijakan PPKM darurat sejak awal Juli lalu tak pandang bulu memukul perekonomian masyarakat. Pengusaha-pengusaha di pusat perbelanjaan juga menjerit karena beban operasional yang tinggi tanpa pemasukan. Pasalnya pengusaha juga diminta pemerintah untuk tidak mem-PHK pegawai. PPKM darurat, kami meminta agar ketentuan-ketentuan tentang pemakaian minimum atas listrik dan gas sementara ditiadakan, dihapus. Jadi pusat perbelanjaan tetap akan membayar listrik dan gas, tapi hanya sesuai dengan pemakaian. Jangan dikenakan ketentuan pemakaian minimum. Kemudian juga dengan PBB, pajak-pajak seperti PBB dan juga pajak reklame. Sementara kami meminta dihapus. Jadi kondisi-kondisi ini yang sangat memberatkan tadi, jadi paling tidak pemerintah bisa meringankan beban-beban dari pusat perbelanjaan. Pemerintah pun kini seakan berada dalam dilema berat untuk memperpanjang PPKM darurat. Krisis kesehatan masyarakat jadi pertaruhan di tengah kesulitan ekonomi yang semakin mengimpit di tengah pembatasan. Satu yang penting yang perlu kita jawab, PPKM darurat ini akan diperpanjang tidak? Kalau mau diperpanjang sampai kapan? Ini betul-betul hal yang sangat sensitif, harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih, jangan sampai keliru. Di penghujung masa PPKM darurat tahap pertama, kasus COVID-19 di tanah air masih terus meningkat. Kasus aktif pada 16 Juli lalu mencapai lebih dari 504.000. Sementara pada 17 Juli, angkanya naik menjadi 527.000. Dan pada 18 Juli kemarin, mencapai lebih dari 542.000 kasus aktif. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Ketua Pelaksana PPKM Darurat Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan pun meminta maaf jika pelaksanaan PPKM darurat belum maksimal. Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal. Saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan. Dari sisi tes positivity rate kita yang terus meningkat ini menunjukkan situasi masih mengkhawatirkan. Dan kalau kita tidak perpanjang artinya berbahaya. Kemudian kalau dikatakan PPKM ini gagal, saya tidak setuju. Ya, kasusnya memang meningkat ya, karena ini namanya juga mau titik jenuh akan meningkat memang. Ya. Nah, namun stabilnya angka reproduksi ini menunjukkan ada efektivitas dari PPKM darurat ini. Meski Luhut menyebut putusan resmi pemerintah soal perpanjangan PPKM darurat baru akan diumumkan beberapa hari ke depan, 16 Juli lalu, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi sempat memberikan sinyal kuat soal perpanjangan PPKM darurat hingga akhir Juli 2021. Di rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan Bapak Presiden
dilanjutkan sampai akhir Juli. Terkait penerapan PPKM darurat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah menambah alokasi anggaran perlindungan sosial yang naik menjadi lebih dari 187 triliun rupiah. Tapi perkembangan COVID, kita lihat perlindungan sosial akan naik dari 153,8 triliun menjadi 187,84 triliun. Tadi yang untuk berbagai tambahan bagi bantuan sosial. Namun, apakah tambahan alokasi anggaran ini cukup untuk menjamin penghidupan rakyat Indonesia yang kesulitan terimpit aturan PPKM darurat? Itu terlihat jelas bahwa tanpa ada perlindungan sosial yang mencukupi, maka sulit untuk membuat masyarakat itu bisa patuh terhadap PPKM. Ya. Jadi kira-kira jawabannya adalah kenapa masih beraktivitas di luar rumah? Karena harus mencari pekerjaan, di mana pekerjaan tadi tidak dikompensasi oleh pemerintah. Sehingga di sini melihat adanya perlindungan sosial, meskipun naik, tetapi kalau dibandingkan dengan GDP atau PDB, anggaran perlindungan sosial kita itu hanya kisaran 1,1% dari PDB, jadi relatif sangat kecil. Minimum sekali itu 5% dari PDB, juga dari pencairan bantuan sosial yang relatif lambat di beberapa daerah. Jadi PPKM darurat diumumkan dulu, baru bantuan sosialnya kemudian cair. Nah itu tidak bisa diterima oleh masyarakat. Berikutnya lagi, bukan hanya butuh untuk makanan minuman selama masa PPKM darurat, tetapi pengusaha, khususnya usaha mikro, ini juga membutuhkan kompensasi dari pemerintah. PPKM darurat ini situasinya harus diantisipasi. Pemerintah harus masuk di situ dengan memberikan subsidi upah. Itu untuk membantu cash flow dari perusahaan agar bisa bertahan dan karyawan tidak kemudian di PHK sepihak. Pembatasan aktivitas dan mobilitas rakyat sejatinya punya tujuan mulia untuk mencegah COVID-19 merenggut lebih banyak nyawa. Namun konsekuensi pahitnya, tak sedikit pula warga yang harus kehilangan mata pencaharian dan tak bisa menghidupi keluarga. Pemerintah harus menjamin bantuan sosial dan bahan pokok yang disiapkan benar-benar tersalurkan pada mereka yang membutuhkan, karena penghidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah hak setiap warga negara. Tim Liputan, Kompas TV.